Dewi, seorang istri berhijab di desa kecil, setiap hari harus menelan hinaan dari mertua dan suaminya. Mereka menganggapnya tidak lebih dari seorang menantu yang tak berguna. Namun, di balik sikapnya yang selalu menunduk, Dewi diam-diam membangun sebuah rahasia besar. Ketika desa kedatangan tamu kehormatan, seluruh keluarga mertua berdiri dengan bangga untuk menyambutnya. Mereka tak pernah membayangkan, sosok yang mereka hormati adalah orang yang selama ini mereka rendahkan. Siapakah Dewi sebenarnya? Dan kejutan apa yang ia siapkan untuk membalikkan takdirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Mekarjaya adalah tempatku menghembuskan napas setiap hari. Sebuah permukiman kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon kelapa dan sawah hijau membentang. Udara di sini selalu membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang tumbuh liar di pekarangan rumah. Seharusnya, ini adalah tempat yang damai, tempat di mana hati bisa menemukan ketenangan. Namun, bagiku, Dewi, desa ini adalah penjara tak kasat mata yang mengurung jiwaku dalam kesedihan yang tak berujung. Aku menikahi Rizky, putra tunggal keluarga Wirayuda, 3 tahun silam. Pernikahan kami bukan didasari cinta yang membara, melainkan perjodohan sederhana yang diatur oleh tetua desa. Aku, seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh bibi, dianggap beruntung bisa menikah dengan putra kepala desa. Namun, keberuntungan itu hanyalah ilusi yang rapuh, hancur berkeping-keping seiring berjalannya waktu. Sejak hari pertama menginjakan kaki di rumah ini, aku tahu hidupku tidak akan mudah. Ibu Fatimah, mertua perempuanku, adalah sosok yang selalu memancarkan aura dingin. Matanya yang tajam seolah selalu mencari celah untuk menemukan kesalahanku. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, aku sudah harus bangun untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mengerjakan segala pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Dewi, apa kamu tidak bisa bergerak lebih cepat? Matahari sudah tinggi, sarapan belum siap. Suara Ibu Fatimah selalu menusuk telingaku seperti jarum. Aku hanya bisa menunduk, mempercepat gerakanku, meskipun tubuhku terasa remuk redam. Bapak Harun, mertua laki-lakiku, tidak jauh berbeda. Ia jarang berbicara, namun setiap tatapan sinisnya, setiap desahan napasnya, terasa lebih berat daripada ribuan makian. Baginya, aku adalah menantu yang tidak berguna, tidak sebanding dengan putranya yang dianggapnya sempurna. Dan Rizky, suamiku sendiri, adalah kekecewaan terbesar. Pria yang seharusnya menjadi pelindungku, justru seringkali menjadi penambah beban. Ia acuh tak acuh, jarang membela, bahkan terkadang ikut mencemoohku di depan orang tuanya. Kamu memang lamban, Dewi. Ibu benar, ucapnya suatu kali, membuat hatiku mencelos. Aku selalu mengenakan hijab, bukan hanya karena kewajiban agama, tetapi juga sebagai perisai. Kain yang menutupi auratku seolah menjadi benteng pelindung dari tatapan menghakimi dan kata-kata pedas yang melukai. Di balik kain itu, aku menyembunyikan air mata yang tak pernah berhenti menetes setiap malam. Mereka selalu mengingatkanku akan statusku. Kamu itu hanya menumpang di sini, Dewi. Jangan banyak tingkah, kata Ibu Fatimah dengan nada merendahkan. Aku tahu, mereka menganggapku tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, tidak punya harta. Aku hanyalah seorang gadis desa biasa, tanpa latar belakang yang bisa dibanggakan. Setiap hari adalah perjuangan. Aku berusaha keras untuk menjadi menantu dan istri yang baik. Aku memasak makanan kesukaan mereka, membersihkan rumah hingga berkilau, mencuci pakaian mereka hingga bersih tanpa noda. Namun, semua usahaku seolah tak pernah cukup. Selalu ada saja yang salah, selalu ada saja yang kurang. Masakanmu hambar, Dewi. Apa kamu tidak punya selera? Atau, lantai ini masih kotor?
Apa matamu buta? Adalah kalimat-kalimat yang menjadi soundtrack hidupku. Aku hanya bisa menelan ludah, menahan gejolak emosi yang ingin meledak. Rizky, yang dulu sempat menunjukkan sedikit perhatian saat awal pernikahan, kini berubah menjadi orang asing. Ia lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi bersama teman-temannya daripada berbicara denganku. Jikapun kami berbicara, itu hanya seputar perintah atau keluhan. Aku sering merenung di sudut kamar, memandangi pantulan diriku di cermin. Wajahku yang dulu ceria kini dihiasi lingkaran hitam di bawah mata. Senyumku jarang terlihat. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menjalani hidup seperti ini? Apakah ada jalan keluar dari penderitaan ini? Malam-malamku diisi dengan doa dan tangisan. Aku memohon kekuatan kepada Allah, agar aku bisa melewati cobaan ini. Aku tahu, kesabaran adalah kunci, tapi terkadang, hatiku terasa begitu lelah, begitu remuk. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan pahit, setiap benda seolah menjadi saksi bisu atas penderitaanku. Dapur, tempat aku menghabiskan sebagian besar waktuku, adalah medan perang di mana aku selalu kalah. Piring yang sedikit retak, sendok yang kurang bersih, atau bumbu yang sedikit berlebihan, semuanya bisa menjadi alasan bagi Ibu Fatimah untuk melancarkan serangan verbalnya. Dasar perempuan tidak becus. Begini saja tidak bisa. Teriaknya suatu pagi, saat aku tak sengaja menjatuhkan sedikit garam di lantai. Rizky, yang sedang sarapan, hanya melirik sekilas tanpa ekspresi, lalu kembali fokus pada makanannya. Hatiku perih, seolah ada luka baru yang menganga setiap kali mereka berucap. Bukan hanya pekerjaan rumah tangga, bahkan penampilanku pun tak luput dari cemoohan. Lihatlah dirimu, Dewi. Kurus kering begitu. Apa kamu tidak makan? Atau jangan-jangan kamu sengaja agar terlihat menyedihkan? Sindir Ibu Fatimah saat aku sedang menyiram tanaman di halaman. Aku hanya bisa memalingkan wajah, berpura-pura tidak mendengar. Pernah suatu kali, aku mencoba berbicara dengan Rizky. Aku berharap ia bisa menjadi sandaranku, setidaknya mendengarkan keluh kesahku. Mas, apa aku melakukan kesalahan besar? Kenapa ibu dan bapak selalu marah padaku? Tanyaku pelan, saat kami berdua berada di kamar. Rizky hanya mendengus. Sudahlah, Dewi. Mereka itu orang tua. Kamu harus maklum. Kamu memang harus banyak belajar. Jangan cengeng begitu. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris sisa-sisa harapanku. Ia tidak melihat penderitaanku, ia tidak merasakan sakitku. Baginya, aku hanyalah istri yang terlalu banyak mengeluh. Desas-desus di desa pun tak kalah menyakitkan. Kasihan sekali Dewi itu, ya. Sudah yatim piatu, dapat mertua galak begitu, bisik-bisik tetangga yang kadang sampai ke telingaku. Ada juga yang lebih kejam, pantas saja tidak punya anak, mungkin memang tidak pantas jadi ibu. Kalimat terakhir itu, tentang anak, adalah luka paling dalam. Aku sangat mendambakan seorang anak, penerus keturunan, yang bisa menjadi pelipur lara di tengah kesepian ini. Namun, setiap bulan, harapan itu pupus. Mertua dan suamiku sering menyalahkan aku atas ketidakpunyaan anak ini. Mungkin kamu memang mandul, Dewi, tidak berguna, kata Ibu Fatimah suatu hari, setelah kami pulang dari acara keluarga besar. Aku ingin sekali membantah, ingin sekali berteriak bahwa aku juga manusia yang punya perasaan. Tapi lidahku keluh, air mata yang menggenang di pelupuk mata adalah satu-satunya respons yang bisa kuberikan. Aku sering melihat ibu-ibu lain di desa menggendong anak-anak mereka, tertawa riang, bermain di halaman. Hati kecilku selalu merasa iri, sebuah rasa yang tak pernah berani kuungkapkan. Apakah aku memang seburuk itu sehingga Allah belum memberiku amanah seorang anak? Tekanan untuk memiliki anak semakin hari semakin berat. Ibu Fatimah bahkan pernah menyarankan Rizky untuk mencari istri kedua, jika aku tidak kunjung hamil. Mendengar itu, duniaku terasa runtuh.
Aku merasa tidak berharga, tidak diinginkan. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai dan semua orang terlelap, aku akan duduk di teras belakang, memandangi bintang-bintang. Di sana, di bawah rembulan yang sendirian, aku merasa sedikit lebih bebas untuk menangis, untuk melepaskan semua beban yang menumpuk di dada. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sanggup bertahan? Apakah aku akan terus menjadi Dewi yang lemah, yang hanya bisa menunduk dan menerima setiap hinaan? Atau apakah ada kekuatan tersembunyi dalam diriku yang belum kutemukan? Aku merasa seperti bunga yang layu, kekurangan air dan cahaya, tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu aku masih ingin mekar. Suatu sore, ketika aku sedang merapikan lemari tua di gudang belakang, tanganku menyentuh sebuah kotak kayu usang yang tersembunyi di balik tumpukan kain. Kotak itu berdebu, seolah sudah lama tak tersentuh. Rasa penasaran mendorongku untuk membukanya. Di dalamnya, tergeletak sebuah ponsel pintar model lama, yang entah bagaimana masih berfungsi, dan beberapa buku usang tentang bisnis daring. Ponsel itu milik mendiang ayahku, yang dulu sempat merantau ke kota besar sebelum kembali ke desa, dan meninggal tak lama setelah itu. Aku ingat samar-samar, ayah selalu bercerita tentang impiannya membangun usaha sendiri, tapi takdir berkata lain. Buku-buku itu mungkin adalah sisa-sisa impiannya. Aku menyalakan ponsel itu. Ajaibnya, baterainya masih terisi sedikit. Aku menemukan beberapa aplikasi yang sudah terinstal, termasuk aplikasi media sosial dan beberapa platform penjualan daring. Sebuah ide kecil mulai bersemi di benakku, samar-samar namun memikat. Aku teringat hobiku sejak kecil, merajut. Bibi pernah mengajariku merajut berbagai macam kerajinan tangan, mulai dari taplak meja, sarung bantal, hingga tas-tas kecil yang unik. Dulu, aku sering menjualnya di pasar desa, tapi setelah menikah, hobiku itu terpaksa ku tinggalkan karena larangan Ibu Fatimah. Buang-buang waktu saja, katanya. Kini, ide itu kembali muncul. Bagaimana jika aku mencoba menjual hasil rajutanku secara daring? Aku bisa mengerjakannya di malam hari, saat semua orang terlelap, atau di sela-sela pekerjaanku. Ini bisa menjadi jalan keluar, sebuah cara untuk mendapatkan penghasilan sendiri, tanpa harus bergantung pada mereka. Tentu saja, ada banyak keraguan. Aku tidak punya modal, tidak punya koneksi, dan yang paling penting, aku harus menyembunyikan ini dari keluarga. Jika mereka tahu, pasti akan ada badai yang lebih besar. Namun, secercah harapan itu terlalu kuat untuk kuabaikan. Aku merasa seperti ada nyala api kecil yang mulai membakar di dalam diriku, sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa aku juga bisa, bahwa aku punya nilai. Aku mulai mengumpulkan sisa-sisa benang yang masih tersimpan di dalam kotak jahitku. Benang-benang itu sudah usang, beberapa warnanya pudar, tapi aku yakin bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Malam-malam berikutnya, aku mulai merajut. Gerakan tanganku yang dulu lincah, kini sedikit kaku karena lama tak berlatih. Aku merajut dengan hati-hati, di bawah cahaya rembulan yang masuk dari celah jendela. Setiap tusukan jarum, setiap simpul benang, adalah sebuah harapan yang kurajut. Aku membuat tas-tas kecil, dompet, dan hiasan dinding. Aku memotretnya dengan ponsel ayah, mencoba mencari sudut terbaik agar terlihat menarik. Lalu, dengan tangan gemetar, aku mengunggahnya ke salah satu platform penjualan daring. Aku menggunakan nama samaran, Dewi Rajut, agar tidak ada yang tahu. Beberapa hari berlalu, tidak ada respons. Aku mulai merasa putus asa. Mungkin ini memang bukan jalanku. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini. Tapi kemudian, sebuah notifikasi muncul di ponsel. Ada yang bertanya tentang salah satu produkku. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah kali pertama. Aku membalas pesan itu dengan hati-hati, mencoba bersikap profesional. Dan tak lama kemudian, pesanan pertama datang.
Sebuah dompet rajutan berwarna biru. Aku harus mencari cara untuk mengirimkan barang itu tanpa ketahuan. Aku meminta bantuan salah satu tetangga yang sering pergi ke kota untuk menitipkan paket. Aku berbohong padanya, mengatakan itu adalah pesanan dari teman jauh. Uang hasil penjualan pertama itu tidak banyak, tapi rasanya seperti memenangkan lotre. Ini adalah uang hasil jerih payahku sendiri, uang yang kudapatkan dengan keringat dan kesabaran. Aku menyimpannya dengan hati-hati, sebagai modal awal untuk membeli benang baru. Secercah harapan itu kini menjadi nyala api yang lebih besar. Aku tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit, tapi aku tidak sendirian. Aku punya Allah, dan aku punya impian ayah yang kini kulanjutkan. Aku akan berjuang, demi diriku sendiri, demi harga diriku yang selama ini terinjak-injak. Sejak pesanan pertama itu, semangatku membara. Aku mulai menyisihkan waktu lebih banyak untuk merajut, bahkan di tengah tumpukan pekerjaan rumah yang tak pernah usai. Setiap kali ada waktu luang, entah itu saat Ibu Fatimah tidur siang atau Rizky pergi ke warung, tanganku akan sibuk dengan benang dan jarum rajut. Aku bekerja dengan senyap, seperti bayangan, agar tidak ada yang curiga. Aku mulai berinvestasi kecil-kecilan. Uang hasil penjualan pertama kugunakan untuk membeli benang berkualitas lebih baik dan warna-warna yang lebih menarik. Aku juga membeli beberapa jarum rajut dengan ukuran berbeda, yang memungkinkan aku membuat variasi produk yang lebih banyak. Pesanan mulai berdatangan, perlahan tapi pasti. Dari dompet kecil, aku mulai merajut tas tangan, syal, hingga hiasan rumah. Aku belajar dari setiap ulasan pelanggan, mencoba memperbaiki kualitas dan desain produkku. Aku juga mulai memahami tren pasar, mencari tahu apa yang sedang diminati banyak orang. Ponsel ayah menjadi jembatan rahasiaku dengan dunia luar. Aku berkomunikasi dengan pelanggan, mengelola pesanan, dan mempromosikan produkku melalui media sosial. Aku bahkan mulai mengikuti beberapa komunitas perajut daring, belajar teknik baru dan mendapatkan inspirasi. Tentu saja, ada banyak tantangan. Terkadang, aku harus begadang hingga larut malam untuk menyelesaikan pesanan yang menumpuk. Mataku sering terasa perih dan punggungku pegal. Tapi setiap kali melihat produk jadi yang indah, semua rasa lelah itu terbayar lunas. Yang paling sulit adalah menyembunyikan semua ini dari keluargaku. Aku harus sangat berhati-hati. Benang dan jarum rajut kusimpan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan mereka. Paket-paket yang akan kukirimkan selalu kutitipkan pada tetangga yang kupercaya, dengan alasan yang sama. Ada kalanya, rasa bersalah menyelimuti hatiku. Aku merasa tidak jujur kepada suamiku dan mertuaku. Namun, di sisi lain, aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, untuk mempertahankan kewarasanku. Mereka tidak pernah memberiku ruang untuk berkembang, tidak pernah menghargaiku. Jadi, aku harus menciptakan ruang itu sendiri. Penghasilanku mulai meningkat. Dari yang awalnya hanya cukup untuk membeli benang, kini aku bisa menyisihkan sebagian untuk tabungan. Aku merasa sedikit lebih lega, sedikit lebih berdaya. Uang itu memberiku kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada kondisi finansialku, tetapi juga pada diriku sendiri. Aku mulai merasa lebih percaya diri. Senyumku, yang dulu jarang terlihat, kini mulai kembali. Aku tidak lagi merasa begitu rapuh, begitu tak berdaya. Meskipun hinaan dan makian dari Ibu Fatimah dan Rizky masih terus berlanjut, aku mulai bisa mengatasinya dengan lebih tenang. Kata-kata mereka tidak lagi menusuk sedalam dulu. Aku tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kubangun, sesuatu yang mereka tidak tahu. Dewi, apa yang kamu senyum-senyum sendiri? Tanya Ibu Fatimah suatu sore, saat aku sedang melamun memikirkan desain rajutan terbaru. Aku terkesiap, lalu buru-buru menjawab, tidak ada, Bu. Hanya teringat sesuatu. Mereka tidak menyadari perubahan kecil dalam diriku. Mereka masih melihatku sebagai Dewi yang sama,
menantu yang lemah dan tidak berguna. Dan aku membiarkan mereka tetap dalam ilusi itu. Rahasiaku adalah kekuatanku, dan aku akan menjaganya rapat-rapat. Aku mulai memimpikan masa depan yang berbeda. Masa depan di mana aku bisa berdiri tegak, tanpa harus menunduk di hadapan siapapun. Aku tahu, jalan masih panjang, tapi aku siap melangkah. Setiap rajutan yang kubuat, setiap benang yang kusimpul, adalah langkah kecil menuju kebebasan. Hari itu adalah Hari Raya Idul Adha. Suasana desa sangat meriah, dipenuhi tawa dan aroma masakan khas. Namun, di rumah keluarga Wirayuda, suasana hatiku justru terasa semakin kelabu. Sejak pagi, aku sudah sibuk membantu Ibu Fatimah menyiapkan hidangan untuk para tamu yang akan datang. "Dewi, kenapa daging ini masih keras? Apa kamu tidak tahu cara memasak?" bentak Ibu Fatimah, melemparkan sendok sayur ke atas meja. Daging rendang yang sudah berjam-jam kumasak, dianggapnya belum matang sempurna. Padahal, aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Rizky, yang baru saja pulang dari masjid, melihat kejadian itu. Alih-alih membela, ia justru ikut menimpali. "Ibu benar, Dewi. Kamu ini memang tidak bisa diandalkan. Untuk urusan dapur saja payah." Kata-katanya menusuk tepat di ulu hatiku. Aku merasa seluruh tenagaku terkuras habis. Para tamu mulai berdatangan. Mereka adalah kerabat jauh dan tetangga dekat. Aku berusaha tersenyum, menyapa mereka dengan ramah, meskipun hatiku terasa hancur. Aku diperlakukan seperti pelayan, diminta mengambilkan ini dan itu, sementara Ibu Fatimah dan Rizky duduk manis menerima pujian atas hidangan yang sebenarnya aku yang memasak. Puncaknya terjadi saat makan siang. Salah satu bibi dari pihak Rizky, yang terkenal cerewet, bertanya dengan nada sinis, "Dewi, kapan kamu akan memberikan cucu untuk Ibu Fatimah? Sudah 3 tahun menikah, kok belum juga?" Seketika, semua mata tertuju padaku. Aku merasa pipiku memanas, menahan malu yang luar biasa. Ibu Fatimah langsung menyahut, "Entahlah, Bey. Mungkin memang belum rezeki. Atau mungkin memang Dewinya saja yang kurang berusaha." Rizky hanya terdiam, tidak sedikit pun mencoba membela. Aku merasa sendirian, terpojok, dan tak berdaya. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku, tapi aku berusaha keras menahannya agar tidak tumpah di depan banyak orang. "Sudahlah, Bu. Mungkin Dewi memang tidak ditakdirkan punya anak," tambah Bapak Harun dengan nada datar, namun penuh makna. Kalimat itu seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Aku merasa semua orang memandangku dengan iba, atau bahkan merendahkan. Hatiku menjerit. Ini sudah terlalu jauh. Mereka tidak hanya menghina kemampuanku, tetapi juga merendahkan harga diriku sebagai seorang wanita. Aku merasa seperti sampah, tidak berguna, tidak pantas hidup. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, aku menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Aku tidak peduli jika ada yang mendengar. Aku ingin melepaskan semua rasa sakit, semua amarah yang selama ini kupendam. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku sembab, mataku merah. "Cukup, Dewi, cukup," bisikku pada diriku sendiri. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam penderitaan ini. Aku harus melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan lagi menjadi Dewi yang lemah, yang hanya bisa menunduk dan menerima. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk membuktikan kepada mereka bahwa aku punya nilai, bahwa aku lebih dari sekadar menantu yang tidak berguna. Aku akan mempercepat semua rencanaku. Aku akan bekerja lebih keras, mencari peluang lebih besar. Aku akan membuktikan kepada mereka bahwa hinaan dan makian mereka tidak akan menghancurkanku, justru akan membuatku semakin kuat. Aku tahu, jalan ini tidak mudah.
Mungkin akan ada lebih banyak rintangan, lebih banyak air mata. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan bangkit, demi harga diriku, demi masa depanku. Aku akan menunjukkan kepada mereka, siapa Dewi sebenarnya. Keputusan yang kubuat di malam Idul Adha itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tidak lagi hanya sekadar merajut untuk mengisi waktu luang, atau mencari penghasilan tambahan. Kini, merajut adalah misi, sebuah jembatan menuju kebebasan dan harga diri. Aku mulai bekerja dengan lebih fokus dan terorganisir. Aku memperluas jangkauan produkku. Tidak hanya tas dan dompet, aku mulai membuat pakaian rajut bayi, selimut, bahkan dekorasi rumah yang lebih besar. Aku belajar teknik-teknik baru dari video tutorial di internet, mencoba pola-pola yang lebih rumit, dan bereksperimen dengan kombinasi warna yang unik. Kualitas produkku semakin meningkat, dan hal itu menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Ulasan positif mulai membanjiri lapak daringku. Aku bahkan mendapatkan beberapa pelanggan tetap yang selalu memesan produkku. Suatu hari, aku mendapatkan pesan dari seorang desainer interior ternama di kota besar. Ia tertarik dengan salah satu hiasan dinding rajutanku, dan ingin memesan dalam jumlah besar untuk proyeknya. Jantungku berdebar kencang membaca pesan itu. Ini adalah peluang besar yang tak pernah kubayangkan. Aku segera membalas pesannya, mencoba bersikap profesional dan percaya diri. Kami bernegosiasi harga dan detail desain. Pesanan itu sangat besar, jauh melebihi kapasitas produksiku sendiri. Aku tahu aku tidak bisa mengerjakannya sendirian. Aku memutar otak, mencari solusi. Aku teringat beberapa ibu-ibu di desa yang juga memiliki keterampilan merajut, namun tidak memiliki akses pasar. Ini adalah kesempatan emas untuk memberdayakan mereka. Dengan sangat hati-hati, aku mendekati beberapa ibu-ibu yang kupercaya. Aku menjelaskan rencanaku, menawarkan mereka pekerjaan merajut dengan upah yang layak. Awalnya mereka ragu, tapi setelah melihat contoh produkku dan potensi penghasilan, mereka setuju untuk bergabung. Aku membentuk tim kecil, bekerja secara rahasia di rumah salah satu ibu yang paling kupercaya. Kami bekerja keras, siang dan malam, untuk menyelesaikan pesanan besar itu tepat waktu. Aku mengawasi kualitas, memastikan setiap produk memenuhi standar yang tinggi. Penghasilanku melonjak drastis. Aku tidak hanya bisa menabung, tetapi juga mulai berinvestasi. Aku membeli peralatan rajut yang lebih canggih, membeli benang dalam jumlah besar langsung dari pabrik, sehingga harganya lebih murah. Aku bahkan mulai memikirkan untuk mendaftarkan usahaku secara resmi. Di mata Ibu Fatimah dan Rizky, aku masih Dewi yang sama. Mereka masih terus menghinaku, menyuruhku melakukan ini dan itu. Tapi kini, aku punya rahasia besar yang membuatku merasa kuat. Setiap kali mereka merendahkanku, aku hanya tersenyum dalam hati. Mereka tidak tahu bahwa di balik penampilanku yang sederhana, aku sedang membangun kerajaan kecilku sendiri. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku ingin memiliki tempat produksi sendiri, di mana aku bisa mempekerjakan lebih banyak ibu-ibu desa. Aku ingin menciptakan lapangan kerja, membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Aku ingin membuktikan bahwa wanita desa sepertiku juga bisa sukses. Aku juga mulai mencari informasi tentang pendidikan. Aku ingin melanjutkan sekolah, mengambil kursus bisnis, agar pengetahuanku semakin luas. Aku tidak ingin hanya mengandalkan keterampilan merajut, tetapi juga ingin memiliki pemahaman yang kuat tentang dunia bisnis. Setiap hari, aku merasa semakin dekat dengan impianku. Aku melihat diriku bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai pejuang. Aku sedang membangun jembatan, sebuah jembatan yang akan membawaku keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Tentu saja, ada rasa takut. Takut jika rahasia ini terbongkar, takut jika semua usahaku sia-sia. Tapi rasa takut itu tidak sebanding dengan keinginan untuk bebas, untuk diakui, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Dewi, wanita yang mereka hina,
punya potensi luar biasa. Seiring berjalannya waktu, usaha rajutanku semakin berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan ada beberapa dari luar negeri melalui perantara. Aku sudah memiliki tim kecil yang solid, terdiri dari ibu-ibu desa yang kuajak bekerja sama. Kami bekerja di sebuah rumah kosong yang kusewa diam-diam di ujung desa, jauh dari pengawasan keluarga Wirayudha. Meskipun aku masih menjalankan peranku sebagai menantu dan istri di rumah, pikiranku selalu tertuju pada usahaku. Aku sering pulang larut malam, dengan alasan membantu tetangga atau menghadiri pengajian. Mereka tidak pernah curiga, karena aku selalu terlihat lelah dan lusuh, persis seperti menantu yang mereka kenal. Namun, angin perubahan mulai berbisik di desa Mekarjaya. Beberapa ibu-ibu yang bekerja denganku mulai menunjukkan peningkatan taraf hidup. Mereka bisa membeli kebutuhan yang sebelumnya sulit mereka dapatkan, anak-anak mereka bisa sekolah dengan lebih baik. Tentu saja, hal ini menarik perhatian tetangga. Kok Bu Siti sekarang sering pakai baju baru, ya? Atau, anak Bu Ani sekarang les privat, loh? Bisik-bisik mulai terdengar di warung kopi dan pasar desa. Orang-orang mulai bertanya-tanya, dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu. Aku sudah mewanti-wanti timku untuk tidak membocorkan rahasiaku. Mereka tahu betapa pentingnya kerahasiaan ini. Kami selalu mengatakan bahwa kami mendapatkan pekerjaan sampingan dari luar desa, atau dari kerabat jauh. Ibu Fatimah dan Rizky, yang sibuk dengan urusan mereka sendiri dan merasa superior, tidak terlalu memperhatikan perubahan kecil ini. Mereka masih menganggap aku sebagai dewi yang tidak punya apa-apa, yang hanya bisa bergantung pada mereka. Dewi, kamu ini memang tidak ada gunanya. Lihatlah, bahkan tetangga kita saja sekarang lebih makmur darimu, sindir Ibu Fatimah suatu pagi, saat melihat Bu Siti lewat dengan pakaian barunya. Aku hanya tersenyum tipis dalam hati. Mereka tidak tahu bahwa kemakmuran Bu Siti adalah bagian dari keberhasilanku. Rizky pun sesekali mengeluh tentang keuangannya yang stagnan, sementara teman-temannya mulai bisa membeli motor baru atau merenovasi rumah. Ia tidak tahu bahwa istrinya yang ia anggap tidak berguna, kini menghasilkan uang jauh lebih banyak darinya. Aku mulai merasa ada aura yang berbeda dalam diriku. Aku tidak lagi merasa takut atau minder saat berhadapan dengan mereka. Aku bisa menatap mata mereka dengan lebih tenang, meskipun mereka masih melontarkan kata-kata pedas. Aku tahu, sebentar lagi, semua ini akan berakhir. Aku mulai mempersiapkan diri untuk hari besar itu. Aku mendaftarkan usahaku secara resmi dengan nama Dewi Rajut Nusantara. Aku membuka rekening bank atas namaku sendiri, dan semua keuntungan usahaku kusimpan di sana. Aku juga mulai mencari properti di desa untuk membangun pabrik kecil, tempat aku bisa mempekerjakan lebih banyak wanita desa. Beberapa kali, ada tamu dari kota yang datang ke desa, mencari Dewi Rajut. Mereka adalah perwakilan dari perusahaan besar yang ingin bekerja sama denganku. Aku selalu meminta mereka untuk bertemu di luar desa, di tempat yang aman, agar tidak ada yang curiga. Keluarga Wirayudha mungkin mendengar bisikan-bisikan itu tentang Dewi Rajut yang sukses. Tapi mereka tidak pernah mengaitkannya denganku. Pasti itu Dewi yang lain, pikir mereka, meremehkan. Mereka terlalu sombong untuk membayangkan bahwa menantu mereka yang mereka hina bisa menjadi seseorang yang sukses. Aku membiarkan mereka dalam kebodohan mereka. Aku membiarkan mereka terus meremehkanku. Karena aku tahu, semakin tinggi mereka terbang dalam kesombongan mereka, semakin keras pula mereka akan jatuh saat kebenaran terungkap. Aku merasa seperti sedang memegang kartu as, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Setiap hari yang berlalu adalah persiapan untuk momen besar itu. Aku tidak sabar menunggu hari di mana mereka akan berdiri di hadapanku, tanpa sadar siapa aku sebenarnya. Desa Mekarjaya digemparkan oleh kabar besar. Bupati akan datang berkunjung. Bukan kunjungan biasa,
melainkan untuk meresmikan program pemberdayaan ekonomi desa yang baru. Seluruh warga desa sibuk mempersiapkan diri. Jalan-jalan dibersihkan, gapura desa dihias, dan setiap rumah berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik. Keluarga Wirayuda, sebagai keluarga terpandang di desa, tentu saja menjadi pusat perhatian. Ibu Fatimah dan Bapak Harun sangat antusias. Mereka sibuk merencanakan penyambutan, berharap bisa mendapatkan perhatian khusus dari Bupati. Rizky pun tak kalah bangga, ia merasa akan menjadi bagian dari acara penting ini. Dewi, kamu siapkan semua hidangan terbaik. Jangan sampai ada yang kurang, perintah Ibu Fatimah dengan nada bersemangat. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan kepada Bupati bahwa keluarga kita adalah yang terbaik di desa ini. Aku hanya mengangguk, meskipun dalam hati aku tersenyum. Mereka tidak tahu bahwa program pemberdayaan ekonomi desa yang akan diresmikan itu, sebagian besar adalah hasil dari inisiatifku. Aku, sebagai pemilik Dewi Rajut Nusantara, telah mengajukan proposal dan bekerja sama dengan dinas terkait untuk program ini. Aku diminta untuk menyiapkan beberapa hidangan khusus yang akan disajikan di meja utama untuk para pejabat. Aku mengerjakannya dengan teliti, memilih bahan-bahan terbaik, dan memasak dengan sepenuh hati. Meskipun mereka tidak menghargai usahaku, aku tetap ingin memberikan yang terbaik untuk desaku. Jangan sampai masakanmu hambar lagi, Dewi. Malu kita di depan Bupati, sindir Rizky saat aku sedang menata hidangan di meja. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada pekerjaanku. Kata-katanya tidak lagi mempengaruhiku. Pada hari H, suasana desa sangat ramai. Bendera-bendera merah putih berkibar di mana-mana. Warga desa berbaris di sepanjang jalan, menyambut kedatangan rombongan Bupati. Aku berdiri di antara kerumunan, mengenakan pakaian sederhana, hijab yang menutupi kepalaku, dan wajah yang tenang. Ibu Fatimah dan Bapak Harun berdiri di barisan paling depan, dekat dengan panggung utama, mengenakan pakaian terbaik mereka. Mereka tersenyum lebar, melambaikan tangan, berharap bisa menarik perhatian Bupati. Rizky berdiri di samping mereka, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan meremehkan. Lihatlah Dewi, kamu hanya cocok di barisan belakang seperti itu, bisiknya padaku saat ia lewat di dekatku. Aku hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, posisiku akan berubah drastis. Rombongan Bupati tiba. Suara tepuk tangan dan sorak-sorai membahana. Bupati, didampingi beberapa pejabat tinggi, berjalan menuju panggung utama. Setelah sambutan singkat, acara inti pun dimulai. Seorang perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Ekonomi Desa naik ke panggung. Ia mulai menjelaskan tentang program baru yang akan diresmikan. Ia menyebutkan beberapa nama pengusaha lokal yang telah berkontribusi besar dalam program ini. Dan yang paling membanggakan, kami memiliki seorang pengusaha muda dari desa ini sendiri, yang telah berhasil membangun usaha rajutan berskala nasional, bahkan internasional, dan telah memberdayakan puluhan ibu-ibu di desa Mekarjaya, kata perwakilan itu dengan nada bersemangat. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ini adalah momennya. Aku melihat Ibu Fatimah dan Rizky saling berbisik, bertanya-tanya siapa pengusaha yang dimaksud. Mereka tidak pernah membayangkan itu adalah aku. Mari kita sambut Ibu Dewi, pemilik Dewi Rajut Nusantara. Suara pengumuman itu menggema di seluruh penjuru desa Mekarjaya. Seketika, semua mata tertuju padaku. Aku, yang tadinya berdiri di barisan belakang, kini menjadi pusat perhatian. Aku melihat wajah-wajah terkejut, bingung, dan tak percaya. Ibu Fatimah dan Bapak Harun, yang tadinya berdiri tegak dengan senyum bangga, kini mematung. Senyum di wajah mereka luntur seketika, digantikan oleh ekspresi kebingungan dan sedikit ketakutan. Rizky, suamiku, bahkan menjatuhkan ponselnya saking terkejutnya. Aku melangkah maju, dengan langkah mantap dan kepala tegak.
Hijab yang menutupi kepalaku terasa lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Aku berjalan melewati kerumunan orang-orang yang berbisik-bisik, melewati tatapan tak percaya dari keluarga suamiku. Saat aku naik ke panggung, Bupati dan para pejabat menyambutku dengan senyum ramah dan jabat tangan hangat. "Selamat, Ibu Dewi. Kami sangat bangga dengan pencapaian Anda," kata Bupati. Aku membalas senyumnya, mengucapkan terima kasih. Aku melihat ke arah barisan depan, di mana Ibu Fatimah, Bapak Harun, dan Rizky berdiri. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka membelalak, seolah melihat hantu. Mereka masih tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Dewi, menantu yang mereka hina, yang mereka anggap tidak berguna, bisa berdiri di panggung yang sama dengan Bupati? Aku mengambil mikrofon. Suasana menjadi hening. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapaku dengan suara yang tenang dan jelas. "Nama saya Dewi. Saya adalah pemilik Dewi Rajut Nusantara." Aku melihat bibir Ibu Fatimah bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak keluar. Rizky menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran antara penyesalan, kebingungan, dan mungkin sedikit kekaguman. Aku menceritakan perjalanan usahaku, bagaimana aku memulai dari nol, dengan modal seadanya, dan bagaimana aku berhasil memberdayakan puluhan ibu-ibu di desa ini. Aku berbicara tentang mimpi-mimpi yang kurajut, tentang kerja keras dan ketekunan. Aku tidak menyebutkan sedikitpun tentang hinaan dan makian yang kuterima. Aku hanya fokus pada perjuanganku. Setiap kata yang keluar dari mulutku seolah menjadi tamparan keras bagi keluarga suamiku. Mereka mendengar pujian dari Bupati dan para pejabat. Mereka melihat tepuk tangan meriah dari warga desa, yang semuanya ditujukan kepadaku. Setelah aku selesai berbicara, Bupati kembali naik ke panggung dan memberikan piagam penghargaan kepadaku. Kilatan kamera menyala, mengabadikan momen bersejarah itu. Aku berdiri di sana, di bawah sorotan lampu, dengan senyum kemenangan. Aku melirik ke arah Rizky. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Ibu Fatimah dan Bapak Harun saling berbisik. Wajah mereka dipenuhi penyesalan. Mereka akhirnya menyadari siapa Dewi sebenarnya. Acara dilanjutkan dengan peresmian pabrik rajut kecilku, yang kini sudah berdiri megah di ujung desa. Bupati dan para pejabat ikut serta dalam peresmian itu. Aku memimpin mereka berkeliling, menunjukkan setiap sudut pabrik, memperkenalkan ibu-ibu yang bekerja di sana. Ibu Fatimah dan Rizky mengikuti dari belakang, dengan langkah gontai. Mereka melihat bagaimana aku berinteraksi dengan para pekerja, bagaimana aku memberikan arahan, bagaimana aku dihormati oleh semua orang. Mereka melihat Dewi yang berbeda, Dewi yang mereka tidak kenal. Malam itu, setelah semua acara selesai dan para tamu pulang, rumah kembali hening. Aku duduk di ruang tamu, masih mengenakan pakaian rapi. Ibu Fatimah, Bapak Harun, dan Rizky mendekatiku, dengan wajah tertunduk. "Dewi." Suara Ibu Fatimah terdengar serak. Kami minta maaf." Suasana di ruang tamu terasa begitu berat, dipenuhi keheningan yang canggung. Ibu Fatimah, Bapak Harun, dan Rizky berdiri di hadapanku, dengan kepala tertunduk. Wajah mereka memancarkan penyesalan yang mendalam, sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Dewi," ulang Ibu Fatimah, suaranya bergetar. Kami benar-benar minta maaf atas semua kata-kata dan perlakuan kami selama ini. Kami tidak tahu bahwa kamu." Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bapak Harun mengangguk pelan, "Kami buta, Dewi. Kami terlalu sombong dan meremehkanmu. Maafkan kami." Rizky, suamiku, akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya merah, seolah ia baru saja menangis. "Dewi, aku tahu aku telah menjadi suami yang tidak baik.
Aku tidak pernah melindungimu, bahkan seringkali ikut menyakitimu. Aku menyesal, Dewi. Sangat menyesal. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada amarah di hatiku, hanya rasa lelah yang teramat sangat. Aku telah melewati begitu banyak penderitaan, begitu banyak air mata. Namun, aku juga tahu, ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Saya tidak pernah menyimpan dendam, kataku dengan suara tenang. Semua yang saya lakukan adalah untuk diri saya sendiri, untuk membuktikan bahwa saya punya nilai. Saya tidak ingin lagi menjadi Dewi yang dulu, yang hanya bisa menunduk dan menerima. Aku menjelaskan kepada mereka tentang perjuanganku, tentang bagaimana aku memulai usaha rajutan itu secara sembunyi-sembunyi, tentang bagaimana setiap hinaan mereka justru menjadi motivasiku untuk bangkit. Mereka mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Saya tidak meminta kalian untuk membalas semua kebaikan saya, lanjutku. Saya hanya ingin dihormati, sebagai seorang istri, sebagai seorang menantu, dan sebagai seorang manusia. Ibu Fatimah mendekatiku, lalu memelukku erat. Ini adalah pelukan pertama yang kuterima darinya selama kami tinggal serumah. Maafkan ibu, nak. Ibu benar-benar minta maaf, bisiknya di telingaku. Aku merasakan kehangatan yang tulus dari pelukannya. Rizky pun mendekat, menggenggam tanganku. Dewi, berikan aku kesempatan kedua. Aku ingin menjadi suami yang lebih baik untukmu. Aku ingin mendukung semua impianmu. Aku tahu, perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Mereka membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami dan mengubah sikap mereka. Tapi, aku melihat ketulusan di mata mereka, sebuah harapan baru yang mulai bersemi. Aku memutuskan untuk tetap tinggal di rumah ini, untuk saat ini. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar berubah. Aku ingin memberikan kesempatan, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk pernikahanku. Keesokan harinya, suasana di rumah sangat berbeda. Ibu Fatimah tidak lagi membentakku. Ia bahkan membantuku menyiapkan sarapan. Bapak Harun sesekali bertanya tentang usahaku, menunjukkan minat yang tulus. Rizky, ia menjadi lebih perhatian, sering membantuku di dapur, dan mengajakku berbicara tentang masa depan. Desa Mekarjaya pun berubah. Aku tidak lagi dipandang sebagai menantu yang malang, melainkan sebagai sosok inspiratif. Banyak wanita desa yang datang kepadaku, ingin belajar merajut, ingin bergabung dengan Dewi Rajut Nusantara. Aku dengan senang hati menerima mereka, berbagi ilmu dan pengalaman. Fajar baru telah menyingsing. Hidupku tidak lagi dipenuhi kesedihan dan hinaan. Aku telah menemukan kekuatanku, dan aku telah membuktikan kepada dunia bahwa seorang wanita yang dulunya diremehkan bisa bangkit dan meraih kesuksesan. Aku masih mengenakan hijabku, simbol keyakinan dan keteguhanku. Tapi kini, di balik hijab itu, ada senyum yang tulus, mata yang memancarkan kepercayaan diri, dan hati yang penuh harapan. Aku adalah Dewi, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang bagaimana hinaan menjadi motivasi, dan bagaimana sebuah rahasia mengubah segalanya.